Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sobat sekalian, masih bersama Suyut Kodratmanto dalam akun Market Concept. Sobat sekalian, tentu saja saya tak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas atensi, atas subscribe, atas share-nya ke sobat-sobat yang lain pada video Market Concept ini. Sehingga harapan saya bahwa video ini akan berguna bagi sobat-sobat yang lain tercapai. Sobat sekalian, di dalam video kali ini saya ingin mencoba untuk membahas bagaimana 5 market konsep dasar ini untuk meraih keajaiban. Sobat sekalian, setelah saya renungkan, ternyata sebetulnya 5 market konsep dasar ini bisa saya sebut juga dengan 5 konsep dasar kehidupan. Dan setelah saya renungkan, saya dalami dengan pengalaman-pengalaman saya, dan dengan menerapkan kelima konsep dasar ini, ternyata apa yang saya rasakan adalah kehidupan saya penuh dengan keajaiban. Sobat sekalian, mari kita ingat lagi apa sebetulnya 5 konsep dasar kehidupan yang telah saya rilis. Yang pertama adalah bacalah. Read and read for your success. Sobat sekalian, ternyata dalam konseptual, bacalah ini adalah berkaitan erat dengan kepekaan. Kepekaan di dalam menghadapi situasi. Kepekaan dalam melihat sesuatu. Kepekaan dalam menghadapi problem-problem kehidupan. Kepekaan dalam menghadapi kesusahan orang lain. Dan apapun itu, semua kepekaan itu secara konseptual itu dilatih di dalam konsep pertama, yaitu bacalah. Contoh kecil dari bacalah ini untuk kepekaan sosial. Pada saat saya ingin memarkir mobil, ini saya tidak pernah parkir sembarangan, sobat sekalian. Bagaimana? Parkir mobil saya tidak akan mengganggu orang lain. Tidak akan mengganggu lalu lintas yang lebih besar. Tidak akan mengganggu, intinya tidak akan mengganggu siapa saja. Dan itu tidak hanya di parkir saja, di semua lini. Kemudian juga bagaimana kepekaan kita melihat kehidupan orang lain atau sekitar kita, apakah ada yang kesusahan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian bagaimana kepekaan kita dalam menghadapi orang yang sulit, yang sebetulnya kadang-kadang itu saya hadapi sendiri. Apakah itu bos, apakah itu orang yang berada di bawah kita, apakah itu customer kita, ini begitu sulit. Dan mungkin bahkan anak-anak kita pun pernah mengalami hal-hal yang intinya membuat kesulitan kita. Sobat sekalian, tentu saja saya juga merasa prihatin pada orang-orang yang serba sulit, yang tujuannya adalah, saya tidak tahu, mungkin uang. Jadi atau mungkin ada tujuan yang lain, ego. Ini kadang-kadang saya prihatin.
Apalagi kalau itu customer saya, di mana customer ini seperti suami istri. Kalau customer ini begitu sulit, begitu pelit, begitu apapun serba hitungan. Di dalam hati saya, ya Tuhan, apa yang terjadi terhadap customer saya ini nanti? Sedangkan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang saya harapkan terhadap customer ini, agar bisa growth. Dan tentu kalau growth, tumbuh besar, dia akan belanja lagi. Tetapi kalau seorang customer ini mendepres A, B, C, dan apa yang terjadi? Tentu energi yang kurang baik, doa yang kurang baik akan timbul, sobat sekalian. Juga demikian, mungkin apalagi orang-orang di bawah, bos kita, mungkin bos masih biasa, serba mempunyai karakter sulit, tapi ya itu namanya bos. Suatu saat dia akan rugi sendiri. Apalagi ada juga bawahan yang demikian sulit. Ya makanya kehidupannya ya datar-datar saja, sobat sekalian. Jadi sobat sekalian, bacalah adalah konsep yang menjiwai dari kelima dasar ini, dan itu sebetulnya untuk melatih kepekaan kita. Bukan itu saja, kalau ada tetanggamu yang kurang atau apa-apa, apakah kamu berempati? Apakah kamu sudah peka? Dan sebagainya. Bagaimana kalau kamu tidak punya uang menghadapinya? Bagaimana kalau punya uang? Bagaimana? Ini semua adalah bacalah. Dan itu semua bisa diterapkan di semua lini kehidupan. Seperti yang saya uraikan sebelumnya. Berumah tangga, bekerja, bersosial, berinteraksi di organisasi, memimpin negara, apapun itu. Ini konsepnya dijiwai oleh bacalah. Intinya yang mengatur kepekaan kita. Dan sobat sekalian, konsep kedua adalah do not be a regular. Jangan menjadi orang kebanyakan. Jadi tentu saja setelah kita bergaul dengan baik, ini alam akan merespon. Tuhan akan merespon sikap kita juga. Dan tentu saja kalau kita menjadi orang kebanyakan, maka yang terjadi kepekaan itu tidak timbul. Tapi kalau kita sering mengasah diri kita, melatih kepekaan kita, intinya kita tidak menjadi orang kebanyakan, maka apa yang terjadi, sobat sekalian? Maka intinya keberkahan tadi akan juga terus mengalir, karena kita memang diciptakan untuk tidak menjadi standar, dan kita ingin untuk itu. Sehingga pertama memang kita latih bacalah, dan lama-lama akan menjadi otomatis. Bacalah, kemudian mengimprove diri. Dan tentu saja intinya menjadi orang yang tidak standar atau menjadi orang yang kebanyakan. Ini ada berhubungannya dengan konsep ketiga, yaitu please booster your life system. Sobat yang lain, jadi sobat-sobat sekalian, jadi saya betul-betul setiap saat begitu saya ingat, saya sudah otomatis, bukan ingat aja ya. Intinya setiap saat saya otomatis, apakah saya membaca berita atau mendengarkan atau mencari di lapangan. Dan yang saya sering lakukan adalah membuka YouTube. Di situ banyak orang-orang hebat, banyak konten-konten kreator hebat. Bukalah. Dan terus terang saja favorit saya seperti Arif RH, 1%, Republik Kreator. Sering saya dengarkan.
Bahkan sudah saya subscribe. Dan saya juga menerapkan, misalkan dari Arif RH, saya terapkan bahwa semua tergantung dari vibrasi. Sebetulnya vibrasi tadi dilatih dari ilmu bacalah, latihlah kepekaanmu, dan otomatis kamu juga akan melatih vibrasimu. Dan saya terapkan apa kata Arif. Waktu saya ingin membeli mobil untuk anak saya, dan saya punya mobil yang satu, saya pegang, saya maintenance yang baik, kemudian saya berkata, "Hai mobil, saya ingin mencarikan kamu kawan, biar Mas bisa sekolah, biar anak saya senang dan sebagainya." Dan sobat sekalian, saya lakukan pada saat saya sebetulnya at least tidak punya uang. Dan apa yang terjadi? Muncul mobil yang kedua. Bagaimana saya tidak akan mengagumi Arif RH? Demikian juga 1%, Republik Kreator, apapun itu, lalap semua sobat sekalian. Jadi kita booster, kita buka mindset kita. Dan tentu saja semua ini sebetulnya bacalah. Jangan menjadi orang standar, booster untuk meraih keajaiban tadi. Tentu saja dengan impian. Bagaimana kita tahu bahwa ini ada keajaiban yang datang kalau tidak kita punya impian? Seperti tadi saya sebut, saya ingin belikan mobil anak saya untuk Mas Obi. Itu impian. Kemudian prosesnya sama. Saya membaca dari Arif RH untuk vibrasi. Kemudian saya ingin membelikan mobil yang ini, itu, dan sebagainya. Baca. Kemudian kenapa saya butuh mobil? Baca. Jadi tidak sia-sia, sobat sekalian. Jadi sobat sekalian, kalau itu semua kita latih, tentu akan berjalan secara otomatis. Dan konsep keempat, setelah kita membaca, menjadi orang yang tidak standar, kemudian membuat mindset kita terbuka lebar, wawasan kita sangat luas, maka tidak ada yang perlu ditakutkan lagi untuk melangkah. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, semua bermula dari impianmu. Semua bermula dari impianmu. Dan impian itu sobat sekalian sudah seperti doa. Tinggal kita menerapkan bacalah. Jangan menjadi orang yang standar. Kemudian membooster diri kita, meningkatkan wawasan kita. Kita tidak usah takut melangkah. Dan kemudian action. Karena apa? Karena keajaiban telah muncul. Baiklah sobat sekalian, untuk yang terakhir mungkin bisa lebih detail akan saya uraikan bagaimana intinya ini sebetulnya tidak sengaja, tetapi setelah saya feedback ini bisa untuk contoh. Jadi sobat sekalian, waktu saya bekerja di perusahaan pakan ternak yang setelah saya sebut, di mana omsetnya itu kurang dari 10.000 ton per bulan. Ini kemudian saya membaca bagaimana posisi perusahaan ini. Walaupun sobat sekalian, tentu aja membaca tidak semua benar. Karena kalau semua benar, itu hanya milik Tuhan. Jadi saya membaca, sebetulnya selain saya membaca juga saya ingin menjadi tidak standar. Saya mengepalai Tesfam. Dan tentu saja sebagai kepala Tesfam atau manajer Tesfam, saya juga ingin menjadi orang yang tidak rata-rata. Dan ini diakui oleh orang Perancis sobat sekalian.
schedule, sistem yang saya ciptakan, mapping peta betul-betul dibilang sangat bagus. Karena apa? Selain membaca tadi apa tugas saya ini dan sebagainya, kemudian saya mengimprove diri kita, saya mencari Google dan sebagainya, maka saya ciptakan mappingnya seperti ini, kita diskusi sama orang Perancis seperti ini. Jadi selain membaca, kemudian kita mappingkan, dan tentu saja juga melatih kepekaan tadi. Saya punya 2 dokter hewan di bawah saya. Tentu saya tahu kira-kira gajinya sekian dan sebagainya. Ini kira-kira kurang nggak? Saya sebagai bos, sebagai manajernya, sudah mulai melatih kepekaan saya. Oh, uang makan sekian, tentu dia akan kurang. Maka saya putuskan, karena tes farm ini sewa, saya putuskan ke pemilik farm agar makan ikut farm. Dan tentu saja dengan penjelasan yang rasional. Dengan mengikutkan 2 orang makan, sebetulnya farm tadi tidak menambah biaya. Karena saya sering makan di sana juga gratis. Kemudian bagaimana kondisi staf saya? Tentu saja saya sebagai manajernya pada saat saya datang dan saya membaca persis kemauan orang Perancis, tidak ada yang sulit bagi saya. Saya selalu ajak makan yang enak-enak pada saat saya datang, sobat sekalian. Nah, why not? Itu bisa diklaim. Why not? Ini membuat orang bahagia. Why not? Ini akan menghasilkan riset pekerjaan yang luar biasa, sobat sekalian. Jadi kira-kira gitu, sobat sekalian. Jadi setelah kita bacalah, melatih kepekaan, kemudian juga membooster, kemudian juga kita meningkatkan skill kita, kita sangat dihargai oleh orang Perancis, sobat sekalian. Dan waktu itu saya putuskan untuk resign. Semua merasa berat. Dari A sampai Z. Gimana. Dan kemudian ini juga berkaitan dengan energi orang lain. Kemudian saya pilihkan pengganti dan sebagainya, yang saat ini pengganti saya juga cukup eksis di perusahaan ini, tetapi sudah di take over oleh perusahaan Belanda yang luar biasa, sobat sekalian. Dan ini secara tidak bisa dihapus, sobat sekalian. Tentu saja, sobat sekalian, setelah kita melalui step-step tadi, setelah wawasan kita sangat meningkat, tentu yang terakhir adalah jangan takut untuk melangkah. Kembangkan kamu ingin apa, impian jangan lupa, dan kemudian action. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.